Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semangat di dalam memperbanyak ibadah adalah sebuah kemuliaan. Apalagi di saat kebanyakan orang tidak lagi peduli dengan amal salih, bahkan membenci orang-orang yang salih. Orang-orang yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Di saat sebagian orang telinganya terasa tersumpal ketika berkumandang azan. Orang-orang yang rela meninggalkan makan dan minum untuk menjalankan puasa Ramadan di saat sebagian orang dengan tidak memiliki rasa malu sedikit pun merokok di pinggir-pinggir jalan. Orang-orang yang senantiasa menginfakkan banyak hartanya di saat sebagian orang begitu erat menggenggam hartanya, seakan-akan tidak rela 1 rupiah pun terlepas dari genggamannya. Orang-orang yang tekun membaca dan menghafal Al-Quran di saat sebagian orang justru menghabiskan waktunya berjam-jam untuk menonton acara yang tidak bermanfaat di televisi. Mereka itulah orang-orang yang istimewa. Namun demikian, ada satu hal penting yang tidak boleh diabaikan oleh pelaku amal saleh dan penggiat ibadah. Karena satu hal penting ini justru akan menentukan faktor diterima atau tidaknya amal seseorang, bermanfaat atau tidaknya amal seseorang. Faktor yang juga akan menentukan apakah dia akan meraih surganya Allah atau sebaliknya justru dia akan meraih nerakanya Allah. Apa hal terpenting itu? Tidak lain adalah keikhlasan di dalam beramal. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ikhlas adalah memurnikan tujuan ibadah hanya kepada Allah saja.
memurnikan tujuan ibadah hanya kepada Allah semata. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Mereka tidaklah diperintahkan melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan keikhlasan kepadanya di dalam menjalankan agama yang lurus. Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ikhlas adalah merupakan ruh ibadah, ruhnya suatu amalan, sehingga amalan atau suatu ibadah yang di dalamnya tidak memiliki keikhlasan, maka dia diibaratkan bagaikan jasad yang tidak bernyawa. Atau dengan kata lain adalah dia bagaikan bangkai. Sudikah kiranya kita mempersembahkan bangkai kepada Allah Rabbul Alamin? Oleh karenanya jamaah sekalian, perhatian kita terhadap keikhlasan di dalam beramal tidak boleh kalah jauh lebih besar dari perhatian kita terhadap bagaimana memperbanyak amalan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhlas adalah merupakan amalan hati yang bersifat tersembunyi dan sangat rahasia. Tapi walaupun demikian, para ulama kita telah menjelaskan bahwa keikhlasan itu dapat dirasakan keberadaannya dengan tanda-tanda yang dapat terlihat. Yang pertama, kata para ulama, adalah jika sikap seseorang itu sama saat dia sendirian dan sama saat dia dilihat oleh orang lain. Jika seseorang perilakunya sama saat dia sendirian melakukan sholat dengan baik, maka dia pun akan sama melakukan sholat dengan baik saat dilihat oleh orang lain. Maka orang yang seperti ini jelas perilakunya, amalnya penuh dengan keikhlasan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena bagi dia yang terpenting adalah Allah melihat apa yang dia kerjakan. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa indallaha kana bima ta'maluna khabira. Jika kalian berbuat baik, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Surah An-Nisa ayat 128. Dikisahkan dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab rahimallahu ta'ala bahwa dahulu ada seorang ahli ibadah. Setiap tahunnya dia pergi melaksanakan ibadah haji. Dan istimewanya ibadah haji yang dia lakukan dilakukan dengan berjalan kaki. Dia menempuh jarak ribuan kilometer sehingga banyak orang yang berdecak kagum dengan semangat ahli ibadah tersebut. Suatu hari saat dia kembali ke rumahnya, di tengah malam dia berbaring untuk istirahat. Tiba-tiba ibunya memanggil si ahli ibadah tersebut. Ternyata ibunya kehausan, ingin meminum segelas air. Wahai anakku, ambilkan aku air. Aku haus ingin minum. Apa yang terjadi? Si ahli ibadah tadi merasakan begitu berat langkah kakinya untuk menuju dapur yang hanya beberapa meter saja. Sementara begitu ringan kakinya, dia langkahkan untuk melaksanakan ibadah haji dengan berjalan kaki, menempuh ribuan kilometer. Sehingga dia termenung, ada apa dengan kakiku ini? Mengapa aku begitu berat melangkahkan kakiku yang hanya beberapa meter saja ke dapur? Sementara begitu ringan kakiku untuk melangkahkan, menempuh jarak ribuan kilometer. Dalam perenungannya,
si ahli ibadah ternyata tersadar bahwa selama ini amal yang dia lakukan, amal besar yang dia lakukan, pergi haji dengan berjalan kaki, begitu banyak orang yang melihatnya, begitu banyak orang yang memujinya, begitu banyak orang yang berdecak kagum dengan amalan tersebut. Sementara malam itu dia tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang memujinya. Lalu dia tersadar bahwa ternyata amalan besar yang selama ini dia lakukan belum ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Amal seseorang akan terlihat ikhlas yang berikutnya adalah pada saat dia melakukan amal soleh, dipuji ataupun dicela, dia tetap melakukan amal soleh. Sehingga apabila ada seseorang yang melakukan amal soleh, kemudian tidak ada satu orang pun yang memujinya, kemudian akhirnya dia tidak pernah lagi mau melakukan amal soleh, maka jelas ini dia melakukannya bukan karena Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Quran telah menceritakan bagaimana karakteristik, bagaimana ciri khas para calon penghuni surga. Allah berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Para ciri penghuni surga, kata Allah, adalah mereka yang gemar memberi makan yang dia sukai, gemar memberi makan favoritnya, gemar memberi makan kesenangannya. Kepada siapa? Yang pertama adalah kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, dan kepada para tawanan. Mari kita lihat, apa motivasi orang ini memberikan makanan. Dilanjutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jaza'aw wala syukura. Bahwa motivasi orang tersebut memberikan makanan, gemar berbagi makanan yang dia sukai, tidak lain adalah semata-mata hanya mencari ridha dan wajah Allah tabaraka wa ta'ala. La nuridu jaza'aw wala syukura. Kami tidak memerlukan balasan dari kalian dan tidak pula juga menuntut ucapan terima kasih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allah. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ciri yang ketiga yang berikutnya, kata para ulama, apabila seseorang telah melakukan amal ibadah, telah melakukan amal soleh, kemudian saat itu dia merasakan dirinya penuh dengan ketenangan hati, ketentraman jiwa, maka bisa dipastikan orang tersebut melakukannya penuh dengan keikhlasan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena salah satu dari balasan setiap kebaikan seorang hamba oleh Allah adalah Allah menurunkan ketenangan hati ke dalam dirinya, memberikan ketentraman jiwa, sehingga kalau hatinya tenang, sekalipun dia tidak memiliki apapun, maka dia tetap nyaman, dia tetap tentram jiwanya. Maka sebaliknya, dia akan bersedih saat segalanya dia miliki, tetapi hatinya justru tidak tenang, jiwanya tidak nyaman. Maka inilah orang-orang yang melakukan amal soleh dengan penuh keikhlasan. Ketika dia selesai melakukan amal soleh dan ibadah, hatinya menjadi tenang, jiwanya menjadi tentram. Itulah ciri-ciri keikhlasan yang bisa dirasakan dengan tanda-tanda yang terlihat yang dijelaskan oleh para ulama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa
membimbing kita dan menjaga kita dari sifat riya dan sum'ah dalam menjalankan ibadah dan amal soleh. Akhirnya, mari kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar apa yang menjadi cita-cita dan keinginan baik kita senantiasa dikabulkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.